Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pindrang Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah timur, Kabupaten Mamasa di sebelah utara, Selat Makassar di sebelah selatan, dan Kabupaten Majene di sebelah barat. Kabupaten Polewali Mandar merupakan gerbang menuju Sulawesi Barat dengan jarak tempuh 245 km atau waktu tempuh 4 jam 53 menit dari Makassar. Sedangkan dari Mamuju sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, jarak tempuh 199 km atau 3 jam 33 menit. Memiliki luas wilayah 2074,76 km persegi dengan panjang garis pantai mencapai 94,12 meter persegi, serta topografi wilayah 40% berbukit, 40% bergunung, dan sisanya 2% bertopografi datar. Terdapat 6 daerah aliran sungai dengan luas mencapai 209.416 hektar yang terbagi ke dalam 40 sungai. Secara administratif, Kabupaten Polewali Mandar terbagi atas 16 kecamatan, 8 kecamatan berada di wilayah pesisir pantai, dan 8 kecamatan di wilayah pegunungan. Jumlah penduduk berdasarkan data agregat kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 sebanyak 524.922 jiwa, 50,14% laki-laki dan 49,86% perempuan. Polewali Mandar dikenal sebagai daerah lumbung pangan dengan kontribusi terbesar di Sulawesi Barat, yaitu produksi padi 54,7% mencapai 174.599 ton, kelapa 53,2%, 19.850 ton, kakao 46,8%, 33.438 ton, bawang merah 51,3%, 3.130 kuintal, durian 60,8%, 96.498 kuintal, langsat 59%, 64.384 kuintal, rambutan 46%, 31.631 kuintal, sapi 35,7%, 34.543 ekor, kambing 48,7%, 94.894 ekor, unggas 38,3%, 3.087.665 ekor, perikanan tangkap 46,4%, 26.419 ton, perikanan budidaya 26,7%, 28.208 ton, perikanan tambak sederhana 46%, 8.424 ton, rumput laut 16,4%, 11.587 ton. Polewali Mandar juga memiliki industri mikro kecil terbesar di Sulawesi Barat mencapai 41%, yaitu 10.763 IKM, termasuk IKM Tenun Sutra Corak Khas Mandar. Di sektor pariwisata, Polewali Mandar merupakan penyumbang terbesar wisatawan Sulawesi Barat mencapai 48%. Sejumlah objek wisata unggulan Polewali Mandar yaitu Pulau Gusung Toraja, Pulau Karamasang, Pantai Sapoang, Pantai Bahari, Pantai Mampie, Pantai Gonda, Pantai Palipis, wisata Rawabangun, air terjun Limbong Kamandang Kura, air terjun Indoran Nuang Kunyi, Polewali Mandar Waterboom Takodo, air mancur alun-alun Polewali, wisata alam Karomba, wisata alam Kunyi, hutan pinus Palata, kebun raya Bulo, negeri di atas awan puncak Bulo, wisata religi Masjid Imam Lapeo, wisata sejarah makam Todilaling Raja Balanipa, wisata sejarah Lamungan Batu di Luyo, perjanjian Pitu Ulun Nasalu, dan Pitu Babana Binanga. Gerak pembangunan terus digiatkan pemerintah daerah bersama DPRD serta para pelaku ekonomi, perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, media, dan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Tahun 2019, Kabupaten Polewali Mandar dinyatakan terentaskan dari daerah tertinggal berdasarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 79 tahun 2019. Tahun 2020 memasuki masa pandemi COVID-19, pembangunan daerah terus diupayakan lebih padu, sinergis, kolaboratif, dan akuntabel dengan mengoptimalkan strategi refocusing sasaran, program, kegiatan, dan anggaran. Pencegahan dan penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi daerah, serta memastikan tercapainya sasaran-sasaran strategis pembangunan daerah menjadi prioritas utama. Kabupaten Polewali Mandar memiliki rata-rata pertumbuhan indeks pembangunan manusia tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Barat, yaitu sebesar 1,07 dengan kondisi tahun 2020 pada indeks 63,84.
Angka kemiskinan di Polewali Mandar terus mengalami penurunan menjadi 15,26% di tahun 2020 dari 15,60% di tahun 2019. Laju penurunan kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar sebesar 0,34% ini lebih cepat dibanding nasional, provinsi, dan kabupaten lain di Sulawesi Barat. Tingkat pengangguran terbuka Polewali Mandar tahun 2020 sebesar 3,15%, lebih rendah atau lebih baik dibandingkan capaian tingkat pengangguran terbuka nasional 7,07% dan tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Barat 3,32%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1,56%. Kondisi ini masih lebih baik dari angka pertumbuhan ekonomi nasional minus 2,02% dan Provinsi Sulawesi Barat minus 2,42%. Indeks infrastruktur Kabupaten Polewali Mandar setiap tahunnya memperlihatkan kinerja yang terus meningkat, yaitu rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, sanitasi, listrik dan telepon tahun 2020 menjadi sebesar 82,51. Indeks infrastruktur permukiman juga termasuk mengalami peningkatan, kondisi tahun 2020 sebesar 83,76. Jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 80,04%. Jalan dalam kondisi mantap mencapai 62,16%. Pada tahun 2020, angka kecelakaan mengalami penurunan yang signifikan dari 256 kejadian menjadi 141 kejadian. Demikian pula halnya dengan angka kriminalitas di Kabupaten Polewali Mandar juga menurun cukup signifikan dari 11,06 di tahun 2016 menjadi 2,88 di tahun 2020. Sejumlah penghargaan telah disematkan pada Kabupaten Polewali Mandar. Penghargaan predikat Sakib DB dan predikat RB B dari Menteri PAN dan RB merupakan yang terbaik se-Sulawesi Selatan dan Barat tahun 2020-2021. Indeks XPBE 3,30 termasuk 10 besar nasional kategori kabupaten pada evaluasi SPBE tahun 2020. Polewali Mandar juga berhasil menembus 10 besar nasional pada ajang penilaian pembangunan daerah Bappenas Republik Indonesia tahun 2020. Opini pengelolaan keuangan WTP 4 kali berturut-turut, tahun 2017 memperoleh predikat zona hijau kepatuhan tinggi pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia. Predikat B pelayanan publik dari Kementerian PAN dan RB, tahun 2019 berhasil meraih Piala Adipura dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Kabupaten Polewali Mandar juga merupakan satu-satunya di Sulawesi Barat yang memperoleh penghargaan apresiasi Proklim tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.